الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ini sudah finalis apa? Belum, Ustaz. Hah? Masih pertengahan. Masih pertengahan. Masih pertengahan sudah, jemaah sudah di tengah ya? Di tengah. Hah? Kemajuan. Mengalami kemajuan. Insyaallah. Ini baru ke-10 ini ya. Iya. Insyaallah. Masih ada dua babak lagi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat sampai selesai insyaallah. Kita mendapatkan derajat ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini di antara ayat yang biasanya dibaca oleh khatib di antara 3 ayat nasihat ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama surat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ketiga di surat Al-Ahzab ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Orang beriman kemudian diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertakwa selesai sudah hidup semuanya, ya. Nah, janji orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan jalan keluar, ya, solusi dari semua permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena itu ketakwaan itu menyebabkan lancarnya rezeki seseorang, dan dosa itu menyebabkan sulitnya orang itu mendapatkan rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah jadikan urusannya mudah. Yusran jadi menteri Yusran. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan pahala yang besar. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nasihat takwa, ketakwaan itu ya nasihat yang paling tinggi sebenarnya. Cuman karena sering tiap hari disampaikan, jadi seakan-akan sudah biasa aja. Ya, bertakwa. Padahal ya ketakwaan itu ya puncaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini pemimpin bagi orang yang bertakwa. Imam bagi orang yang bertakwa. Itu tingkat yang paling tinggi, ya. Mukmin, keberhasilan seorang mukmin di dunia itu menjadi imam, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Itulah keberhasilan yang paling tinggi yang seharusnya diraih oleh seorang muslim. Minimal dia itu bisa mempertahankan keislamannya. Jadi minimal dia itu tetap dalam fitrahnya, mampu bertahan dalam Islamnya. Yang paling tinggi yaitu waj'alna lil muttaqina imama.
pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah wahai orang yang beriman. Orang beriman lagi, beriman dipanggil untuk bertakwa. Orang beriman disuruh untuk puasa, yang ujungnya adalah ketakwaan. Kemudian waqulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang sadid. Sadid itu ya benar, perkataan yang lurus, yang perkataan yang dalam tafsir dijelaskan bahwa yang zahirnya sesuai dengan yang batinnya, jujur, ya, tidak berbohong, tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urangi, ya, qaulan sadida, perkataan yang baik. Wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang jujur, perkataan yang baik, dan jangan berkata-kata yang tidak baik. Kenapa? Karena perkataan itu akan mempengaruhi jiwa seseorang dan jiwa kita juga yang mendengarnya. Maka orang itu berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Jangan mengatakan kepada anak-anak kita, kamu ini bikin masalah, kamu ini bodoh, kamu ini tidak berguna. Oh, Masya Allah. Ada yang mengatakan bahwa air saja itu kalau dibentak itu reaksinya bisa berantakan airnya. Namanya molekul-molekulnya itu berantakan. Tapi kalau dibacakan doa, ya ucapkan ucapan yang baik, itu Masya Allah indah katanya. Nah, manusia ini, kita ini 80% ini air. Ya. Gimana kalau benda mati air seperti itu saja, itu reaksinya luar biasa. Gimana kalau orang itu ya mendengarkan kata-kata yang baik, maka dia juga kan ya akan menjadi baik, akan positif jiwanya. Tapi kalau mendengarkan kata-kata yang buruk, yang jahat, yang bentakan, yang makian, atau ya dia sendiri yang mengeluarkan, atau dia ya suka mendengarkan yang seperti itu, maka itu akan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Karena itu Nabi mengatakan, fal wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik, atau sudah, kalau tidak ya diam. Hari ini masa medsos kita Masya Allah, makian, cacian, isinya Masya Allah, ya, kata-kata yang tidak baik, ya, ucapan-ucapan yang tidak baik, tulisan-tulisan yang tidak baik. Padahal itu semuanya tidak ada, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yanfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satupun perkataan manusia kecuali ada raqibun dan atidnya, malaikat yang mencatat ya amalan manusia itu. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik ucapannya. Apalagi kalau orang itu dia marah, lalu dia ngomel marah, maka jangan. Nah, tuntunan Nabi kalau marah itu diam. Sebab kalau orang marah, Masya Allah, semuanya tidak terkontrol. Maka Nabi itu kalau marah diam. Ya. Jadi marah itu bukan dilampiaskan, tidak ada itu marah dilampiaskan. Itu teori, ya saya yakin teori salah. Marah dikendalikan. Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu. Ya. Wasailu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil
muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Orang yang berusaha menahan marahnya, wal kadhimina al-ghaidha, berusaha untuk menahan marahnya, tidak melampiaskan kemarahannya. Ini sifatnya orang yang beriman, orang yang akan diberikan oleh Allah surga seluas langit dan bumi itu. Ya, orang yang selalu berinfak dalam keadaan kaya atau miskin. Mungkin ketika kaya infaknya 3 miliar, mungkin ketika miskin ya 1 juta. Ya sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi tetap berinfak. Ya, ketika lapang, ketika sempit, ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan kemarahannya. Ya. Kalau istri kita ngamuk, biarin aja. Ibu-ibu ngamuk, biarin, diam, nanti berhenti sendiri. Ya. Tapi kalau dilawan, masya Allah, pecah itu rumah tangga. Ya, pecah tuh rumah. Ya, istri mau malam, biar. Sehari mau biarin aja, diam. Besok diam sendiri. Ya, jadi berusaha untuk menahan kemarahan, jangan melampiaskan kemarahan. Itu bahaya. Apalagi kalau orang marah kemudian dia mengeluarkan kata-kata. Kadang-kadang ya kata-kata cerai, kata-kata tolak, kata-kata kebun binatang keluarnya kapan? Ya ketika marah itu keluarnya. Ya, setelah dia berhenti baru menyesal. Kok begitu ya saya tadi? Kok itu yang saya ucapkan, yang saya katakan? Maka jangan, kalau kita marah, jangan dilepaskan, berhenti bicara. Ya, Nabi SAW kalau beliau marah maka beliau diam. Ya. Karena orang marah sudahlah nanti sulit untuk mengontrolnya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Maafkan manusia. Ini kalau sifat-sifat seperti ini dipakai oleh seseorang, maka insya Allah hidupnya sehat, ya, hatinya sehat, badannya juga sehat. Kenapa? Karena memang kebanyakan penyakit fisik itu adalah karena penyakit ya dalam, ya, karena kondisi kejiwaan yang tidak mau menerima takdirnya Allah, yang selalu menyesali, ya kenapa saya begini, kenapa saya begitu, ya kenapa saya seperti ini, ya. Marah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan manusia. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Berkata yang jujur, perkataan yang baik. Jangan mengucapkan sesuatu yang akan menyakitkan orang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan khusus tentang orang yang bersedekah. Kenapa? Karena ini bahaya. Biasanya orang yang bersedekah itu merasa lebih kaya, lebih terhormat, lebih baik, lebih tinggi, lebih mampu, ya, dibanding orang yang diberi. Maka ketika sesuatu atau terjadi sesuatu yang tidak dia senangi, maka keluarlah kata-kata yang tidak baik. Karena itu Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azab. Janganlah kamu itu membatalkan pahala sedekahmu dengan manni. Bil manni itu menyebut-nyebut. Ini
ini kalau bukan karena masjid ini, kalau bukan karena saya, infak saya ini tidak bagus seperti ini. Toilet itu kalau bukan karena saya, ya jadi. Ya, renovasi kalau bukan karena saya, maka bil manni wal azza, atau kita menyakiti hati orang lain, orang yang kita beri, wal azza, dan menyakiti. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh ayat Al-Qur'an sendiri, ya, agar ya manusia itu ya tidak lepas, ya, wa qulu qawlan sadida, tadi ucapkanlah perkataan yang baik, yang benar, yang jujur, ya, yang tidak menyakitkan orang lain. Kenapa? Karena semua itu akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu itu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jahat, itu juga untuk, bahayanya juga untuk diri kita sendiri. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Untuknya amal baiknya, untuknya juga amal buruknya. Kalau kita mau seperti itu, mau bertakwa, ya, orang bertakwa itu bukan berarti dia itu tidak pernah salah. Tapi orang bertakwa itu tadi, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan, ayatnya lanjutan tadi itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau dia bersalah, dia segera istighfar, ya, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang bertakwa kemudian dia berusaha berkata yang baik, yang jujur, yang tidak menyakitkan orang lain, dia berusaha untuk mengucapkan yang baik-baik, maka yaghfir lakum, yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum berarti Allah perbaiki, Allah yang memperbaiki amalan kalian. Ya. Allah jadikan amalannya itu perlahan-lahan berubah menjadi yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Bukan lagi dia yang memperbaiki amalnya, tapi dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya itu dikatakan bahwa at-taufik untuk beramal soleh, diberikan oleh Allah taufik untuk beramal soleh, untuk beramal yang baik. Kenapa? Karena biasanya amal soleh yang satu itu akan membawa orang lain untuk beramal soleh yang berikutnya. Yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa kalian. Ya berarti ya orang ini berdosa, berarti banyak, bukan tidak berdosa, ya, bukan tidak pernah salah, tapi dia segera untuk bertaubat tadi. Yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang mau, ya, diberikan hati yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, ya, dia berusaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, bertakwa, memperbaiki lidah kita, istiqomah dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang jujur, dengan kata-kata yang tidak menyakitkan orang lain. Kalau rasanya akan menyinggung orang lain, sudah diam saja, diam saja, ya. Tidak perlu dikatakan. Kalau memang akan menyakitkan orang lain, cukup diam saja, ya. Wa qulu qawlan sadida, karena pahalanya besar sekali.
diperbaiki amalnya, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.